Nah, ini ya, fokus kita kali ini adalah kita pindah ke menertibkan tulisan. Cara kita menertibkan tulisan itu, kita mengelompokkan pengertian itu ke dalam klasifikasi. Nah, kan kemarin antum sudah saya minta untuk mencari definisi tentang bid'ah dalam kamus-kamus. Tapi ini udah belum ya kira-kira ya? Linguistik ya. Ini yang tipe-tipe ini ya. Itu ini antum perbaiki nih ya kan? Jadi ada autocorrect nih ketika antum klik yang ada merahnya ini itu nanti antum perbaiki. Hmm. Ya makanya antum kalau ngerjakan pakai Google itu lebih enak. Ya ada autocorrectnya, tapi antum lihat juga mana yang harus diperbaiki mana yang enggak. Ini masih tokoh-tokoh ini. Tapi saya nggak tahu ini kira-kira antum mengambil dari mana atau menulis sendiri gitu ya. Nah, itu kalau antum mengambil gitu antum perlu melakukan paraphrase atau jangan di copy paste. Jadi antum perlu bahasanya antum ganti lagi supaya tidak disebut sebagai copy paste. Ya. Mahasiswa itu permasalahannya dalam mengerjakan tugas sebenarnya cuma satu, copy paste. Sisanya bukan masalah. Soal antum nggak bisa merangkai kalimat dengan benar, ya baru antum baru menulis kok, kan gitu kan. Soal antum belum bisa menulis dengan baik, itu wajar. Tapi kalau antum copy paste itu masalah besar. Ya, oke. Kita kelompokkan. Dalam pengertian yang pertama itu ada namanya pengertian dari kamus bahasa. Itu yang kemarin saya minta itu ya kan. Itu antum mesti ini di sini untuk tulis misalnya fitnah secara bahasa gitu ya. Nah, diartikan sebagai apa? Tuh. Orang tuh bisa menulis dengan cara begini dalam kamus apa gitu kan? Siapa nama penulisnya? Tulis itu nanti. Terus nama penulis apa? Mengartikan bid'ah ya, sebagai ini itu kan? Atau antum juga bisa tulis kayak gini nih. Bid'ah berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna begitu. Itu namanya kita menulis dan menikmati tulisan kita. Gitu. Kita latihan storytelling. Ya. Kita latihan. Nah, jadi kita cerita. Ya, kita cerita aja. Ya, ini makanya itu kayak antum ngomong biasa aja, antum tulis aja. Soal bahasanya nggak terlalu bagus, saya nggak terlalu peduli dengan itu. Justru kalau bahasa antum terlalu bagus itu, mesti antum ngambil dari mana? Gitu. Jadi saya, oh, bahasanya membingungkan. Nah, itu berarti tulisan antum. Ini kayak gini nih. Ini kayaknya nih antum dandan ngambil dari mana kan gitu kan? Nggak tahu nih. Tulisannya kok agak bagus ya. Sering terjadi kayak gitu tuh. Kalau ada cara lain, antum menerjemahkan dari teks Arabnya. Nanti antum terjemahkan ke Google, antum perbaiki bahasanya, itu juga betul. Banyak cara untuk kita mengambil itu. Ini kelihatan. Terus yang kedua, kita tertibkan kelompok yang kedua, ya kan? Pengertian kita menurut misalnya ya, kamus istilah atau pendapat tokoh. Nah, itu. Baru nanti ngomong, ini saya siapa? Baru betul. Jadi kita ada pengelompokan. Ketika kita menulis itu yang paling penting adalah kita kelompokkan supaya pembaca itu tahu dan tidak bingung. Ya kan? Oh ini saya ini dalam buku apa ngomongnya? Ini dia, ini apa ngomongnya dalam buku apa ini? Apa ini bukunya? Ini Takmilatul Mu'jam Al-Mu'allifin ini bukan bukunya apa namanya? Salih bin Abdul Aziz Utsaimin. Bukunya apa ini? Aku tulis dalam serial kuliah apa itu juga boleh. Referensi itu penting. Ya masuk masuk.
sih dari mana? Nah, ini antum bisa tulis referensinya. Oh, ini dari buku ini. Kan antum nggak lagi WA-an sama Syekh Ibnu Utsaimin kan? Antum dapat ini kan antum nggak melalui WA kan? Kayaknya antum dapat dari mana nih? Itu referensi. Supaya orang juga ikut ikut ini. Ya, masuk masuk. Dengan Ibn Abdul Salam ya, oke. Ini gimana nih kan gimana? Ini siapa ini? Nggak ada nih, nggak ada bukunya. Berasal dari daerah 5. Ini apa ini? Jadi ngambil dari mana itu? Ngambil dari mana? Orang baca bingung gitu loh. Nah, nanti kita tertibkan seperti ini. Nanti kalau udah selesai, tuh kirim ke grup keluarga. Dan mungkin nanti pulang dapat sepeda atau gimana. Orang tua antum tuh akan lebih bangga antum kirimin tugas-tugas kuliah yang tidak kopas. Keren tuh, kan? Karena mainstreamnya mahasiswa kalau bikin tugas tuh kopas. Itu dia makanya. Inovasi membagi bid'ah yang baik dan buruk tidak berarti menyalahi syariat dan bukan berarti kebingungan. Wah, ini antum terjemahkan nih dari mana ini, ya kan? Iya, dari Google lah. Dan antum Google lah. Itu mesti antum perbaiki lagi bahasanya. Itu kalau antum mau kayak gitu. Ini juga saya tahu, oh ini bahasa Google. Selamanya masuk. Oh ini bahasa Google. Tahu tuh. Oh, ini mungkin antum ngetik tapi dari mana saya nggak tahu nih ngetiknya. Ini juga perlu ya. Ini nggak usah kesepakatan para ulama. Ini udah langsung aja masuk tokoh ulama. Siapa? Nah, iya itu juga ini lebih mana nih? Dari mana Abu Ishaq As-Shatibi ngomongin ini di buku mana? Nah, iya, antum nikmati terjemahannya gitu. Memang prosesnya lama, tapi itu bikin antum pinter gitu. Mengasah otak itu emang lama, tapi hasilnya pinter. Pinternya emang nggak sekarang dipakainya nanti ketika menghadapi permasalahan perkuliahan yang lebih detail dan kita kayak gitu. Jadi antum jangan merasa oh, saya kuliah ini kok kayaknya nggak ada pencapaian apa-apa ya. Bukan kayak gitu. Tapi antum itu kayak tanaman ya. Tanaman itu dia sehari 2 hari atau berapa lama itu kayaknya nggak kelihatan tumbuhnya. Ya, dia sebenarnya nungguin akar, nungguin ke bawah. Itu sama kayak antum. Mungkin antum belum menghasilkan karya apa kayak influencer yang bikin video langsung dia viral nggak kayak gitu. Antum bukan bukan gitu jalan hidupnya. Ya. Itu lihat tuh orang-orang di luar mungkin yang seumuran antum udah kaya-kaya. Iya, itu kan dia cuma jualan diri sendiri kan gitu. Yang antum jual itu bukan itu. Jadi pengetahuan, keterampilan. Influencer di luar sana gampang jual sendiri. Bagi cewek-cewek tuh buka baju lah gitu. Ini langsung terkenal loh. Kegoblokan itu juga bisa terkenal kan gitu. Tapi kita nggak jualan itu gitu loh. Dengan situasi yang kisruh kayak gini kita jangan ikut rusuh. Kita harus tetap menjadi waras di tengah-tengah situasi yang rusuh kayak gini. Itu yang penting. Coba antum lihat tuh ada pemuda yang seumuran antum yang nyapres gitu kan. Ah, itu gimana coba? Itu jualan sesuatu. Kalau antum kan nggak jual itu. Kan? Itu dia sedang bernegosiasi untuk menjual tanah atau di mana. Itu tidak sedang melakukan itu. Kehidupan kita tuh beda. Betul ya. Kalau sekarang memang tidak terlalu bagus, itu bisa jadi nanti malah bagus. Kan hidup kan nggak cuma soal sekarang. Makanya saya pengen teman-teman ini benar-benar mendalami. Antum baca dalam buku itu, antum nikmati. Ini apa tuh, kalimatnya gimana tuh. Kalau antum bingung, itu antum berhak nanya ke saya. Saya tolong jelasin tuh. Kenapa ini nih? Ya, ya masuk-masuk. Gitu ya. Oke. Nah, makanya yang menikmati gitu ya. Ini kayaknya lagi panik nih ngerjakan semalam jadi itu tidak menghasilkan apa-apa kan gitu kan. Jadi saya pengen antum itu menikmati situasi menuntut ilmu gitu kan. Nikmati kesulitan-kesulitan itu nikmati aja.
Nanti antum akan biasa. Oke, ini nah, kurang ini enggak ketemu kenalan siapa gitu SK-nya misalnya. Ini udah betul ya untuk di sini nanya misalnya kegiatan-kegiatan keagamaannya ada nggak kira-kira gitu kan? Oke, sudah saya terima. Berarti saya nilai pindah ke nilai. Untuk SA tanggal berapa sih? Saya lupa ya. Desember awal ya? Hah? Oh, 20 November. Iya. Nilai. Oke, saya mau lihat yang lain lagi. Jadi gitu ya, dikelompokkan klasifikasinya. Yang kedua, ini yang A adalah pengertian kamus bahasa. Yang pertama adalah apa? Pengertian kamus bahasa. Terus yang kedua menurut kamus istilah atau tokoh. Nanti kelihatan antum, oh antum belum imbang, antum perlu ngimbangi misalnya dengan di bahasa sampai 10 atau 20 kamus. Nanti yang tokoh antum bisa 5 atau 6 juga apa. Karena yang penting antum mendapatkan ini, ya. Atau antum bisa nyari di Google itu mahia al-bid'ah. Tapi antum nyarinya gini caranya. Ya. Antum nyarinya di Google Book. Apa? Di More Books ini. Nah, itu nanti ketemu buku-buku yang ngomong itu. Nah, ya kan? Ini ada nih. Nah, ini antum dapat satu nih. Ada lagi nih dua nih. Nah, ya kan? Ini lagi nih. Nah, ada tiga nih, ada empat nih. Nah, banyak. Yang ngomong bid'ah itu ada banyak sekali. Kalau mau nyari tentang tokoh atau makna bahasa atau mana. Dan dia ketika dibuka tuh langsung ke situ biasanya. Dan kan gitu. Ini ada al bid'ah ini. Ya, bid'ah mukafaroh. Bid'ah yang pelakunya dianggap kafir. Nah, kan gitu. Nah, enak kita, ini bisa kita manfaatin. Kan cuma nanti baru tahu kan gitu kan. Nah, kita tahu caranya. Mahyal bid'ah. Taruh di sini. Nah, antum ini bid'ah hasanah. Ya udah antum cari mahya al bid'ah al hasanah. Nanti dia nyari itu dia bukunya. Nah, ini dia bid'ah sayyi'ah ini ada bid'ah hasanah. Ini kamus nih, Mu'jam Istilahatul Funun wal Ma'arif. Ini juga komus. Ini al-ibda. Ini juga komus, ya kan? Banyak nih. Oh, Mu'jam. Itu tulis Mu'jam. Ini akan seringkali dia menemukan ini. Lah, ini Mu'jam al apa namanya? Namanya al-adiba al-udaba sorry mujam al-madfu al-arabiyah. Nah ini dia ya, ini mujam semua. Mujam al-islami ya ada selesai ya. Al-Qamus Tajul Urus, nah ini betul. Gitu kan banyak ini kalau mau nyari itu ya Musa ya, kita nyari ini pokoknya punya antum kurang definisi tentang kamus kamus bahasa maksudnya. Masih kurang. Yang itu perlu cari lagi. Kalau yang ini mungkin sudah cukup, cukup tapi belum ditulis referensinya. Itu ya, ini koreksi dari saya. 1971 terus
sudah punya banyak di sini berarti 19. Ini berarti 5, berarti 14, berarti berapa? 5 minggu lalu kan kita nggak masuk ya. Nah, kan nilainya langsung naik, ya enggak? Jadi kalau antum isi terus nilainya, misalnya 5, 5, 5, 5, 5, nah, sampai A. Kan gitu konsepnya saya. Nanti misalnya di sini antum isi misalnya 15. Udah. Gini cara saya menilai. Jadi antum semakin progres akan semakin jalan. Nanti selesai kita kuliah, di akhir kuliah sudah nilai itu. Nggak usah ujian lagi buat apa ujian. Antum udah tiap hari kita koreksi, kita bolak-balik, kita bicara kayak gitu. Biar kita tuh belajarnya tuh tiap hari. Dengan saya. Motornya kalau nggak dipanasin dia bisa mogok. Apalagi otak antum tuh. Otak antum kalau cuma manasin diem aja ya bisa aja. Cuma nanti untuk kemampuan belajarnya melemah nanti. Itu yang saya khawatirkan itu. Kita yang kedua datang siapa ya? Alif ya. Yang lain-lain tolong nih kalau nulis nama huruf besar huruf kecilnya ya yang diperhatikan. Sahrul misalnya. Ini juga nih. Sahrul tapi yang besar. Nanti S-nya yang gede juga temannya. Amar. Ini Amar dua nih. Amar dua. Tugas 5, tugas satu aja. Ya kan? Ini berbeda. Nah, masukin aja. Untuk masukin aja. Nah, oh ya, yes, ya. Nah, ini kita tertibkan ya eh pengertiannya. Sekarang ini kita sampai UAS nanti itu menambah dan menertibkan, ya, mengklasifikasi. Jadi pengertian yang kemarin antum sudah cari itu, antum klasifikasi menjadi dua pengertian menurut kamus bahasa, ya kan? Ini yang kedua, menurut apa namanya istilah. Ini apa tuh ini? Ceritanya nih, ini menurut kamus bahasa belum banyak ya ini ya. Ini ini kamus bahasa. Di sini ada pengertian menurut kamus istilah atau pokok. Itu kan ada dua klasifikasinya. Ini menurut kamus bahasa kayaknya belum ada ya. Satu di mana coba satu nih? Kamus apa? Ini jurnal. Bening media. Aduh, nggak terlalu keren nih. Saya pengen nonton itu baca yang itu tadi yang kuros-kuros itu. Ini kayaknya ngambil dari mana nih? Misalnya kalau terlalu bagus itu mencurigakan. Nah, ini dari sini nih. Ini mungkin udah mau ngumpulin UTS panik. Masih kurang banyak kata. Ini ngambil dari mana-mana. Kan kayak gitu. Kita nikmati tugasnya itu dinikmati. Ya, jangan hanya menikmati tembakau, tapi juga menikmati. Faris mana Faris? Teman-teman kita nih aktivis tembakau. Kalau udah makan, makannya abon kalau malam-malam. Terciduknya tuh kok ya sama saya gitu lah. Ya, nah ini kemudian menurut kamus bahasa mana Alif? Kok nggak ada nih? Atau masih di saku ente yang ditulis ini? Nggak rapi, emang nggak ada ini. Kamus bahasa apa yang ente pakai nih? Coba kasih tahu saya kamus bahasa apa yang dipakai.
Nah, belum ada. Itu ya. Saya minta semuanya harus ada kamus bahasa. Tapi di kamus bahasa nih kan di drive kita kan ada nih ya. Itu berulang situ. Iya masuk masuk betul betul. Qawamis wal ma'azim. Nah, itu melihat di sini nih, ya. Ini sisinya kamus bahasa semua. Ini ada 20-an, 20-an itu. Ini yang berdua nih, kakak adik oh, ini. Kok kayak gitu? Kecilnya. Nah, ini ada nih. Ada Mu'jam Makoi Sulugo, ada Lisanul Arab. Wah, itu effortnya besar kalau antum nyari di Lisanul Arab. Itu bisa antum ceritain ke rumah itu. "Bu, saya nggak berhasil menemukan makna di Lisanul Arab. Lisanul Arab. Iya, kamu sih isinya banyak. Capek nyarinya lah, ya itu bagus. Nyari itu di Lisanul Arab itu misalnya ini di huruf apa sampai apa. Nyarinya lumayan. Ini mim. Nah, dari apa ini di sini nih? Yes. Nah, berarti bukan mim, kan itu kan? Hah? Ya, musik juga boleh ini loh ada online. Saya kasih versi ini, musik ini. Nah, ini nih yang biasa antum beli yang harganya mahal itu, ini ada online-nya nih. Oh, bukan bukan ini, bukan ini. Ini yang tapi fil lugha aja, bukan fil lugha wal alam. Kalau alamnya kan berkembang terus. Kalau fil lugha, lugha ini. Nah, ini loh ada. Jadi ini yang antum beli harganya mahal tuh di KMI dulu tuh. Ini ada filenya nih. Habis ini antum pulang jadi penyetor musik juga. Munjid edisi murah. 200.000 orang ngeprint. Tapi kan yang penting emang fil lugha kan itu. Kalau nggak ada alamnya ya, sebenarnya nangis juga sih kadang-kadang kalau ada kasus jam itu. Nah, di sini nih kias, di mana kias? Kok, di mahiyal kias. Itu memang kamus bahasa munjid itu, namanya juga munjid fil lugha, ya kan? Kamus bahasa. Kita perlu kita ini mengaktifkan. Ya, tolong semuanya nih, ini kamus bahasa masih masih kurang semuanya. Kebanyakan yang di kamus bahasa ini pada masih kurang. Jadi tulisannya bagaimana Sat? Ya, atau bisa aja menulis ini dalam munjid, ya, kias diartikan sebagai gitu kan. Itu dalam kamus yang lain lagi misalnya Ibnu Manzur dalam kamus Lisanul Arab gitu ya. Mengartikan kias sebagai gitu ya. Jelas sih misalnya dimulai dari kamusnya kamus misalnya apa ya? Al-Wasit misalnya gitu ya. Arti kias gitu ya, dalam jam Al-Wasit ya, adalah apa? Itu ya. Ditolong semuanya, ini semuanya. Kenapa? Karena masih banyak yang kurang dalam pengertian secara bahasa. Kiasnya kayak gitu. Dan kita nggak cerita ya, kita nggak usah cerita ya. Ini dalam Islam terdapat pokok-pokok menjadi hukum lain adalah kias dan ijma. Nggak usah ini. Ini apalagi aduh, jurnal, aduh, ini boleh tapi buat nanti aja. Gimana? Ini skip dulu mas. Ya. Ini tokoh, baru ngomong tokoh. Ngomong tokoh itu Alkias misalnya. Cari di sini tadi, kayak tadi saya kasih tahu Musa tadi makna Alkias. Makna Alkias misalnya Indah Al-Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Ini antum nyari di Google, terus antum klik more ya. Antum klik apa namanya? Books. Itu antum pilih books. Nah, itu nanti menemukan tuh. Nah, ini dia. Wal kias. Nah, al kias ini apa? Kullu mana zala. Nah, itu dia.
Ada satu tuh. Ada lagi kayak nih. Mazhab Syafi'i, Mahmul Qiyas, Indah Syafi'i. Nah, dua ya kan? Enak kan? Ini ada lagi nih. Ini ada buku nih, Al-Qiyas nih ada lagi nih. Nah, tiga. Ini ada lagi nih. Ini ada nih. Empat, ya kan? Ketika antum klik ini, dia langsung ke situ tuh. Loh, ini nih. Ya, Al-Qiyas. Nah, ini dia. Karena lama yakunu min ahadits wa nazil fafihi hukmul lil Islam gitu. Ya, ini antum ringkas ini bisa. Hmm, Itu ada. Dia langsung menuju ke situ. Kalau misalnya kita pakai Google Book itu tadi. Nih, mafhumul qiyas. Nah, al qiyas matu li bidalail ala muwafaqatil khabar kan. Nah, ini kan langsung dia langsung ketemu, ya kan? Tuh, itu cari lagi nih, fil hukmi, fil qiyas. Oh, ini qiyas ini. Nah, ini kayaknya mesti perlu mencari nih, bawa lagi. Antum saya cari di sini. Qiyas ini bisa search loh, di bawah ini ada searchnya. Ya kan? Oh, ada nih al-qiyas. Qiyas, ini Anahu qala Ar-Rafi'i. Nah, ini ada Ar-Rafi'i. Nggak tahu siapa tuh Ar-Rafi'i. Ini dia Al-Qiyas, Fayu Ar-Rafu. Ini ada Qiyas, ya. Ini ada banyak sekali yang tuh bisa nyari, milih nih. Itu bisa dicari di sini, gitu loh. Nyari nih bisa search nih. Nah, ini kan? Nah, ini dia. Ini makna Qiyas, wal Qiyas, Matulibah, Bidalail, betul. Kan? Makna Qiyas, gua makna hadal istihad. Oh, Qiyas itu mengenal istihad. Kayak gitu ya, pinter-pinternya kita aja cara nyari bukunya masih banyak nih. Untuk mau nyari kias di buku mana tuh banyak sekali nih hasilnya nih, sampai capek mungkin antum sampai sampai lulus masih bisa nemu nih bukunya dan belum habis. Sampai antum lulus S1 belum habis bukunya nulis kiasnya. Saking banyaknya nih loh sampai 10 masih ada 19. Ini sampai antum selesai kuliah beneran belum habis ini, kalau cuma mau nyari makna kias dalam semua buku yang ada kayak gitu. Nah, gitu ya Alif ya. Hmm. Ini hasil browsingnya saya pastekan nih. Itu nanti sudah di istilah atau tokoh. Ya. Misalnya, atau bisa aja nyari al-qiyas, makna al-qiyas, fil komus, atau fil mu'jam. Mu'jam al-lughawi, atau makna al-qiyas lugotan. Itu kan search tuh gitu. Kita melakukan search tuh kayak gitu. Wah ini dia. Udah dapat kan langsung kan? Nah, ini. Alubab, ini ada komus alubab ini. Di ulumil kitab. Ini komus Al-Quran ini komus lugotan dua, ya kan? Ini ada lagi nih di kamus Al-Aziz tiga, ini lagi nih empat. Capek nih ngasih tahu nih lima, puluhan, 100 aja bisa dapat nanti kalau mau nulis semua ini. Ini kita sekarang zaman online, bukan hanya game aja yang bisa main online, tapi ilmu itu juga ada. Ini beliau bawain kopi nggak apa nih? Siapa namanya nih? Itu ambil kopi Ustaz, bawa minum nggak apa-apa. Ya, memang kita ini kadang-kadang beban hidupnya ada yang berat sekali sehingga dia juga pelajaran ini kan juga pelajaran ilmu agama ya, dia dari wahyu juga berat. Wahyu itu soal wahyu. Ya besok bawa kopi nggak apa-apa, bawa air putih, bawa kopi, pokoknya jangan ngantuk lah. Kasihan orang tuanya udah biayai kan gitu. Ini dia bias lugotan, nah sekali kan nyarinya kan. Itu kita cara browsingnya. Itu ya teman-teman ya. Ini rekamannya nanti akan saya share. Saya lagi ngerekam ini ya. Jadi nanti antum bisa lihat lagi caranya gimana sih kemarin satu lagi ya, nonton itu videonya, jangan lupa subscribe, nah kayak gitu. Ini makanya ini jangan cerita ya, ini yang jurnal-jurnal ini di secondary-kan aja. Nah, dan dihapus nggak apa-apa.
Kalau ada seminar tentang fikih atau usul fikih, antum bisa keluarkan presentasi. Itu arti kias. Cuma ngomong bahas arti kias saja. Iya, ngomong bahas arti kias saja. Nah, jadi kayak gitu ya kita ya. Unsurnya ya bolehlah. Ya. Syaratnya itu yang tepat adalah syurutul kias. Ada ilah, ada sabab. Terus kayak gini, makis alaihi. Ya, misalnya gitu ya. Ini KMI apa bukan nih? Nah, ini KMI tulis ini al ilah, tulis ini Arabnya gimana? Al ilah, ya. Itu sudah banyak nih itu 803. Itu referensinya perlu diperbaiki. 14 berarti ini 15 dan 3. Laporan FPL-nya belum belum ada ya, Alif ya? Kita gitu. Oke ya. Terus kita mau lihat lagi nih punya siapa nih? Semua lihat punya siapa sih nih yang nilainya masih kecil ya? Reza Sarif ini ada nggak ya? Masih hidup nggak orangnya? Masih hidup. Oke. Kamarnya di mana? Gedung baru? Mau kamar berapa? Mungkin nggak? Lantai 2, lantai 3? Kalau lantai 2 kayaknya nggak mungkin ya. Lantai 4 mungkin ya. Oh, nanti saya silaturahim lah ke beliau lah ya. Beliau yang punya proyek apa, jangan-jangan ikut bangun IKN atau apa gitu kan. Sibuk sekali beliau mungkin sedang mempromosikan IKN ke luar negeri. Hilang terus ini kayaknya pernah masuk tapi hilang lagi apa gimana ini? Kemarin kayaknya waktu Tafid ada deh orangnya. Ya kan hilang terus. Ya kan? Tunggu habis itu lihat saya terus pergi kemana? Kira saya bukan hantu ya, pergi ya. Ini juga nih asramanya di mana nih? Hilang nih. Nanti buat juga apa? Ini kayaknya oh sekamar. Perjuangan beliau ini sedang mempromosikan apa IKN atau apa sih? Kita kita tanyalah ya. Kita wawancarai beliau. Saya mau lihat lagi yang lain. Rifki Kurniawan. Nah, hmm? Kita. Sahrul Apiansah. Nah, ini agak oh, ini masih sedikit nilainya. Coba kita lihat nih. Mana nih punya Sahrul ini kan? Oh, ini. Hmm? Ini enggak. Di bawahnya Alif. Bawahnya Alif. Ini Alif ini sampingnya bukan bawaannya kayaknya. Ini. Nah, ini. Loh. Terus yang ini apa? Ini. Kok ada dua? Juga inilah jangan membingungkan negara lah. Ini negara lagi susah ini. Jangan membingungkan. Terus yang ini di delete atau dilestarikan di museum? Saya urus sendiri lah itulah. Ya, satu aja dengan dua, tiga. Gas borju ini punya siapa? Jelasin. Ya. Namanya siapa? Itu ya. Profil. Informasi standarnya ditulis. Email. Itu. Syarat dalam fikih dan bagian. Nah, ini sudah kamu mana nih? Besar tuh film bawah Sami betul. Ini selain preferensi ini yang bawah. Nah, tapi ini 6 Desember, terus yang ini November 29. Coba ini. Ya tunggu pesan-pesan berikut ini. Syarat, oh ini beda nih ya. Ya, ini hampir sama kok. Banyakan tadi kayaknya. Ya, nah banyakan ini nih. Itulah kalau misalnya file itu dua itu bisa bingung kita. Kan saya bisa menilai dengan jejak digitalnya kan gitu kan. Ya itu bisa menilai jumlah katanya kemarin atau kapan. Ayo, Sahrul nih, mana nih? Ya saya anggap ini yang saya koreksi ya.
koreksian. Apa yang mau saya koreksi? Kita sampai nanti UAS itu fokus pada mengkategorikan, ya, kategori dari apa yang sudah antum temukan dalam kamus-kamus dan kutub-kutub turas itu. Yang pertama kategorinya adalah pengertian, ya, menurut kamus bahasa. Begitu. A. Dia ada B. Ya. Pengertian menurut kamus istilah atau pendapat tokoh. Nah, gitu. Mungkin ini yang kamus bahasa taruh di sini, kan? Ya, dalam apa? Dalam munzir, gitu ya, misalnya ya. Syarat diartikan sebagai apa? Paham ya? Terus misalnya, ya antum tadi misalnya buka kamus apa ya itu ya? Syartu, coba kita cari ya. Syartu, syartun. Si ketemu tuh. Ini nyoba ini namanya nyoba. Ini kita perlu bikin wajah ya di gedung baru atau gimana nih? Saya tuh merasa sedikit sekali memberikan pengetahuan untuk antum ya. Dan yang sedikit aja nggak masuk, apalagi banyak. Makanya saya perlu ini kan nambah, nambah, nambah banyak jam atau gimana kita. Ini loading ini internetnya nih. Ya, nanti antum lihat lagi pada kamus apa gitu ya. Ya masuk masuk. Syarat artinya apa? Ini dalam kamus bahasa ini masih banyak yang kurang. Nah, perlu ditambah. Itu ya Sarul ya. Ini semangat ini. Terus dalam kamus istilah, ini kamus istilah atau tokoh, kan gitu kan? Karena pengarangnya Khalid bin Mahmud Al-Juhan itu. Asyartu fil fikhi wa aksamihi. Mungkin bisa masukkan ke sini nih. Ya, bisa masukkan ke sini. Syarat adalah ini tokoh. Nah, kayak gitu ya. Lu bisa aja nyari di online kayak tadi yang saya bilang itu. Ta'rifus syarti. 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 Syarti lugatan. Nah, Rifus Syarti lugatan. Itu nanti kalau antum klik di Google Books ini ya, tuh, itu akan mengeluarkan buku-buku yang isinya dia ngomong asyartu. Masuk masuk. Ya, salah masuk masuk. Ya. Sini. Ya. Nah. Ini asyartu. Asyartu lugatan. Nah, di sini. Ini asyartu lugatan. Asyartu lugatan. Ada banyak. Jadi kita bisa nyari di sini ya. Nih, ta'rif syarti lugatan halaman 333. Nyari di sini. Ini judul bukunya apa? Antum bisa nyari di sini. Sartu lugatan. Nah, ini dia. Hmm. Ini Fisarti. Wah, ini. Asartu lugatan apa ini? Al-alamah. Nah, gitu kan. Asartu al-ilzam. Nah, kayak gitu. Ta'rifu syarti. Wah, ada aja ta'rifu syarti. Syarat itu apa itu dijelaskan kan gitu kan. Malayu jadul masrud ma'a adamihi. Nah, apa itu artinya? Malayu jadul masrud ma'a adamihi. Malayu jadul masrud ma'a adamihi. Apa kira-kira artinya? Bahasa Indonesia apa ya kira-kira ya? Malayujad al-masrud. Ya. Malayujad maksudnya apa nih? Lima di sini bisa diartikan sebagai segala, gitu kan? Atau jika, kan gitu kan? Manakala, nah gitu. Manakala ia tidak ada, maka
yang disyaratkan, manakala dia tidak ada, maka kewajibannya juga menjadi tidak ada atau batal. Sama kayak orang mau sholat, syaratnya harus toharoh. Kalau toharohnya nggak ada, maka sholatnya juga batal. Nah, itu dia. Malah yujadul masrud ma'adamihi. Manakala tidak terdapat eh, apa namanya, atau yang menjadi syarat atau yang menjadi apa, yang menjadi tujuan bisa batal kalau dia tidak ada. Nah, kayak gitu. Boleh diterjemahkan kayak gitu. Dia ada. Ini dia fatohara masalah syartu lisihati sholat, kan? La yumkin ayyujad al masrud wa huwa sihatu sholat ma ada misarti wahya atau haro. Gitu. Contohnya kasih contohnya kayak gitu nggak apa. Gitu ya, kan enak nih langsung nih ke kitabnya nih. Nah, ini langsung di sini nanti langsung apa namanya? Lari ke sininya nih. Apa ya? Ismu Sarti ini, Pak. Ada Watu Sart. Wah, ini ada Watu Sart ini bukan. Dicari next nih, ada nextnya nih. Ini ada nextnya satu. Nah, ini bisa nyari di sini. Asar tulu gotan. Itu bisa search di sini. Oh, ada. Gitu. Sartu. Cari ininya nih. Sartu apa? Antum cari nih di sini. Satu ada lagi. Sartu mislu. Hmm, bukan asar tuh ini ya. Jawab arti dalam nahwu bukan. Ini kayaknya dalam dalam nahwu ini. Itu bisa nyari di buku-buku nih. Bisa nyari di sini nih caranya. Makna ini ada. Asyartu lughatan wa istilahan. Itu nggak apa cara nyarinya pakai search kayak gitu. Yang tuh nggak punya buku tuh bisa nyari. Asyartu lughatan wa istilahan. Lah ini ada, ya kan? Ta'rif usarti lughatan ada. Gitu. Ini tidak ada, ini ensiklopedia fikih. Nah, ini boleh dimasukkan dalam bahasa juga nggak apa-apa. Ini ada di sini nih A1, kan? Ta'riful istisna, al istisna di sini, mukhasis, mujmal, bayan, istirat, A1, ini 190, kan? Ini di sini ta'rifus syarti. Udah. Kita nih banyak caranya untuk mendapatkan itu. Ini juga ada nih. Babu surutihi wa manaha anhu. Ta'rifus surut. Nah, ada juga nih. Secerita di sini. Wah, ini udah halaman terakhir ini. Jadi kita gitu ya cara nyarinya ya teman-teman ya. Bisa nyari pakai ini, terus antum klik jangan lupa di books. Gitu. Ya ini Sahrul ini belum nih, masih apa namanya perlu diklasifikasi, gitu ya. Termasuk bagian syarat, ya. Syarat, misalnya gini ya. Ini referensinya dari mana nih? Ini kok mulai jadi bikin insight ini ya, kok gak ada referensinya nih, bikin insight nih. Kita nggak bikin insight ini ya kita ya. Ini konsep syarif, konsep apa nih? Syarat ini gimana nih? Ini keliru nih kayaknya syariah nih mungkin ini konsep syariah. Ya, ini koreksinya saya lihat kebanyakan masih pada menertibkan. Inilah 16. Ini 15 ini satu. Di sini bisa berapa? 19 ya tadi ya. Di sini 6, di sini 7. Oke, kita mau lihat lagi nih punyanya Farhad, ada nggak Farhad? Rifki ada Rifki? Belum ada. Mana Rifki? Oh, hah?
Ada? Oh, belum. Belum nyampe nyawanya di sini. Ini udah lama nih, nilainya masih kecil nih. Coba kita lihat nih tugasnya. Ini tadi ada banyak apa ya? Mana Rifki nih? Ini satu. Ada lagi nggak Rifki? Biasanya banyak. Tiba-tiba. Farhat nih yang banyak nih. Bingung saya, ini isinya Farhat semua ini. Folder isinya Farhat semua. Ini Rifki November tanggal 29. Udah bulan lalu ini. Ada tambahan nggak ini kira-kira ini? Ruksoh. Ini yang pengertiannya yang saya subsidi kemarin belum ditulis ini. Udah di mana nulisnya? Coba tulisnya di mana? Oh, ini tidak ada apa-apa di sini. Itu 2 lembar ini lah. Belum revisi, belum direvisi, belum diupload atau belum ditulis lagi. Oh, revisi. Punya laptop nggak Rifki? Ada. Di mana laptopnya? Di lab. Kenapa di lab? Rusak apa? Oh, nggak ditaruh, nggak dibawa ke sini. Oh, belum. Kita kan bukan nobar di sini ya. Nanti langsung revisi itu. Teman-teman yang bawa laptop itu langsung ngerjain revisinya apa. Ya, ini ya Rizky ya. Kita ini mau membuat klasifikasi. Ya, sampai UAS nanti kita akan mengklasifikasi pengertian-pengertiannya menjadi 2. Yang pertama, pengertian menurut apa tadi? Kamus bahasa. Ya, yang kedua, pengertian menurut kamus istilah atau tokoh. Begitu, ya. Jadi antum harus nemu yang kamus bahasanya. Ini kayaknya dari kamus bahasa ini ya. Nah, ini al komus wal ma'ajim ya. Antum lihat nanti ini kamus apa yang kemarin saya buka nih halaman 197. Nya dalam kamus apa ya? Munjid gitu ya. Ruksoh diartikan sebagai apa? Gitu. Perlu nih. Ini dalam kamus apa lagi nih? Dalam kamus apa namanya? Kamus apa ya misalnya ya? Lisan al-Arab. Lisan al-Arab mengartikan ruksoh gitu ya. Sebagai apa? Ya lu baca nanti. Ini ada di Google Drive yang kita punya. Ini ada nih. Ada, antum ada di grup gak sih? Ada. Nah, ini linknya saya kirim ulang. Ya, linknya dikirim ulang. Nanti dilihat nih, semuanya banyak kamus ini. Antum nggak usah nyari, antum cari di sini. Ya, atau mau nyari di sini juga nggak apa-apa. Ar-Rukhsah tadi itu ya. Ar-Rukhsah, lughatan wa istilahan. Cari di books ya, jangan salah nyarinya ya. Antum klik di sini. Kalau nggak ada, nih antum klik more. Nanti di situ ada booksnya. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, ini al-Fusoh, Lugatan wa Istilahan nih ada nih. Ya, ini ada Al-Qawaid Fiqhiyah, ada. Ini lihat nih ya. Ini ada, kan gitu kan? Ini Usulul Fiqh, nih ada nih. Ar-Ruqsah, ada. Kan itu kan? Ar-Ruqsah Al-Azimah, ada. Usulul Fiqh, ini ada nih. Ar-Ruqsah, Lugatan wa Istilahan, ada. Banyak kalau mau nyari nih. Ya kan? Jangan hanya nyari skin di game aja, tapi juga nyari ini ya, nyari yang berilmu ini. Antum nge-game di sini lama, misalnya teman-teman juga ini nonton atau game lama. Nanti pulang cerita ke orang tua nggak? Nggak akan cerita kan? Satu kata pun nggak akan ada ceritain, ya apa nggak? Itulah makanya. Ini harus mulai nyadar nih. Antum misalnya berhasil menghatamkan film misalnya 20 seri Marvel atau seri apa di sini. Itu cerita ke orang tua nggak nanti pulang? Nggak kan cerita kan? Iya. Meskipun nanti nggak cerita kalau nanti baca buku banyak di sini, itu tapi orang tua ente senang kalau ente baca buku di sini. Coba nanti ente cerita pulang ke rumah, oh saya baca buku ini, ketemu arti ini, suruh nyari ini. Orang tua ini senang.
Orang tua itu kok lebih suka dengan sesuatu yang kita lakukan dan bentuknya itu agak menderita gitu ya. Bukan itu masalahnya. Orang tua itu jadi percaya dan yakin bahwa antum sedang berproses. Gitu dong. Bukan sedang nge-game atau sedang apa. Kalau nge-game di luar sana banyak. Nonton di luar sana juga banyak. Nggak usah di sini. Ya. Apalagi menjadi pelestari tembakau atau aktivis tembakau. Nah ini juga. Faris Kalia mana Faris Kalia? Nggak ada. Saya pengen ketemu Faris Kalia kemarin itu. Lucu sekali saya lagi jalan-jalan, beliau tuh sedang membakar tembakau ya di mulutnya tapi membakar tembakau doang nggak apa-apa, tapi kalau ditaruh di mulut ya salah itu ya. Itu ya Rifki ya. Pokoknya minggu depan harus ada nih. Ya, kalau nggak ada ya saya harus ke asrama nungguin nanti kerja. Jangan-jangan nanti ngerjain yang lain kan gitu kan. Itu ya. Terus yang kedua pengertian menurut tokoh. Nah, ini nanti untuk tulis ini tokohnya siapa. Nah, tokohnya siapa. Ini antum malah cerita apa terus juga udah habis. Wis. Ini satu halaman satu, halaman dua, udah habis. Kita udah 4 bulan, udah mau 4 bulan gitu. 4 bulan itu belajar tempat apa ya kan? Coba antum tanya pada diri sendiri lah. Saya itu juga nggak mungkin marah-marah gini ya, karena itu malah malah saya lihat malah konyol gitu loh, ya. Lebih lebih seperti sesuatu yang konyol gitu loh. Makanya ini tolong kekonyolannya dihentikan lah. Antum kan nggak suka kan kalau Indonesia ini dipimpin orang konyol kan? Kayaknya ini jangan konyol juga gitu loh. Itu nggak suka kalau pemimpinnya nggak pers pemimpinnya mana nih pemimpinnya. Oh, pemimpin kayak gitu. Nah, lu juga gimana? Ditanya diri sendiri gimana? Ya, kalau nanti nggak belajar sungguh-sungguh, nanti ujung-ujungnya kalau udah besar nanti cuma nyapres. Saya mengkhawatirkan itu. Ya, maka ini tolong ini adalah proses ya. Kalau perlu zoomnya nanti share ke orang tua. Misalnya besok kapan-kapan kita kalau tahfidz kapan-kapan kita live Instagram atau ini ya sambil live YouTube atau apa ya. Nah, itu ngaji tuh. Coba kasih tahu orang tua, "Ibu saya ngaji." Itu luar biasa. Ente tuh ketawa-ketawa. Coba ente nanti share video ente lagi ngaji, lagi tahfidz sama saya. Minggu depan store tuh, Rifki. Saya tunggu store. Kemarin store ya kayaknya itu. Ini nanti kita lihat nih. Tapi nggak tahu ya minggu depan bisa apa enggak. Kalau enggak minggu depan ya kita ngaji online atau gimana gitu aja lah. Apa? Kita share rekamannya ke keluarga di sana. Senang itu mesti tuh. Ya kan? Yakin sih. Yakin bin yakin. Yakin bin yakin tuh apa gitu. Itu saking. Lain makanya. Mau kalau yakin. Saking ente itu diharapkan gitu loh ya. Sebagai pemuda harapan bangsa, bukan pemuda harapan pabrik rokok gitu ya. Baris kalian mana nih? Baris lagi yang kena. Oke, oke. Farhat ada? Ada? Sini masih di IKN ya mungkin ya. Amar Prianda ada? Wah, sakit. Tapi nggak ada yang menyakitinya ya ini ya. Atau karena rokok-rokok teman-temannya ini jadi sakit. Saya berarti harus ikut menertibkan ini ya. Dana mana Dana? Ini Dana ini. Aduh. Coba antum merokok, video ini kasih ke orang tua. Sedih orang tua ini nanti. Yakin. Sedih ya Allah ini gimana? Antum coba pikirkan lagi lah. Ngerokok-ngerokok itu kan ya emang kelihatannya biasa aja. Coba antum pikirkan lah. Kira-kira Nabi pada masa sahabat itu bermusyawarah apa sambil merokok itu? Bagaimana kita perkembangan Islam? Kan kan nggak mungkin. Itu lebih mungkin kalau Abu Jahal tuh gimana nanti kita nyerang Madinah? Masih Palestina lebih mungkin. Ini anda pikirin, ya kan? Coba ente berpikirlah. Masih lebih mungkin Abu Jahal ngerokok sambil mikirkan penyerangan ke Madinah daripada Nabi mikir perang Khandaq sambil ngerokok, kan nggak mungkin, ya kan? Oke lah ada kiai-kiai yang ngerokok, iya, tapi cobalah jelas apa namanya yang saya tadi sampaikan itu direnungkan lah. Kalau perlu tanya sama kiainya, Pak Yai, apakah zaman Nabi itu para sahabat pada ngerokok gitu sambil memikirkan kemenangan Islam nanti gimana? Misalnya atau apa? Nggak mungkin kan gitu kan?
Tapi bisa jadi itu Abu Lahab kalau misalnya zaman itu ada rokok, udah ngerokok, mengatakan kenangan. Meskipun nggak haram ya, maksudnya nggak haram mutlak. Maksudnya nggak haram mutlak itu ya memang fatwanya rokok itu nggak haram mutlak, tapi dia haram untuk ibu hamil, anak kecil, dan di tempat umum mestinya gitu. Tuh, antum cari deh fatwanya tentang rokok. Kenapa nggak diharamkan secara mutlak? Karena susah kalau diharamkan secara mutlak. Susahnya kenapa? Nah, rokok itu apa dulu batasannya? Kan susah. Gitu kan. Kalau saya keliling, nangkap orang rokok, saya sebenarnya ikut merokok nggak? Ikut merokok, tapi pasif. Ya kan? Kan saya menghirup baunya. Nah, kalau rokok haram, berarti baunya juga haram. Iya nggak? Berarti saya menghirup, nggak ngerokok, itu kena dosa. Iya nggak? Nah, kan susah diharamkan. Kan? Orang itu mikirkan ke situ. Tapi antum pakai akal lah. Kalau kalau antum mau ngerokok atau enggak itu bukan pilihan, pakai akal. Kalau pilihan kan enak antara A atau B. Kalau ngerokok itu antara apa sama apa. Ya, ini mutlak mukoyat. Antum cari ya. Eh, dana ini juga nih dana nih sama kayak masih 2 lembar nih. Krik 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 gitu dalam sini. Krik 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 krik. Sudah di mana? Wah, filenya banyak nih. Di mana? Video. Tidak kujumpai. Tidak. Paling atas. Mana ini? Nggak ada. Ini di atas mana ya? Nggak ada nih. Ini belum diupload mungkin. Hmm? Ini ya, ini yang saya buka tadi. Ini yang saya buka tadi ini. Sama ini yang saya buka nih. Ini sama, linknya sama. Masa beda isinya aneh. Satu, dua, sudah selesai. Nah, itu antum tanyakan pada diri antum kemana nyimpennya, masih di laptop apa enggak gitu kan? Gitu ya. Ini sesuai janji saya karena jam 9 saya ada acara di multimedia. Maka itu tadi apa namanya? Saya harapkan nanti